Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah, pembacaan kisah Rasulullah bab yang 100. Umi Nini ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga semua ibadah kita diterima Allah dan mendapat ridho serta berpahala. Amin ya robbal alamin. Masih dalam pandemi COVID-19, tetap ikuti protokol kesehatan pemerintah yang dianjurkan oleh pemerintah. Setiap keluar rumah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, ditambah dengan olahraga dan makan yang cukup. Kita mulai untuk bab yang 100. Bab 100 ini adalah mengejar musuh. Rasulullah SAW mengetahui bahwa orang-orang penyembah berhala, kaum munafik, orang Yahudi mulai menertawakan kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Muhammad bilang kalau perang Badar itu merupakan tanda kekuasaan Tuhan mereka atas kerasulannya, maka apa pula pertanda dalam perang Uhud itu. Sesuatu harus dilakukan agar kewibawaan kaum muslimin akan kuat seperti sedia kala. Sehari setelah perang Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan seorang muazin untuk kembali mengumpulkan pasukan. Namun hanya pasukan Uhud saja yang boleh ikut. Tujuannya untuk memburu pasukan Abu Sufyan yang belum tiba di Mekah. Berita keberangkatan kaum muslimin itu dengan cepat sampai ke telinga Abu Sufyan. Seketika itu juga ketakutan melanda pasukan Mekah. Mereka mengira kaum muslimin berangkat dari Madinah dengan kekuatan yang baru, dengan bantuan yang baru. Padahal mereka masih berada di Rauha, jauh dari Mekah. Sementara pasukan Madinah sudah sampai di Hamra al-Asad, kemudian lewatlah Ma'bad al-Uzai yang saat itu belum masuk Islam. Ia baru saja melewati tempat pasukan Madinah berkemah. Abu Sufyan bertanya tentang keadaan pasukan muslim. Ma'bad berjawab, Muhammad dan sahabat-sahabatnya sudah berangkat mau mencari kamu dalam jumlah yang belum pernah kulihat semacam itu. Orang-orang yang dulunya tidak ikut sekarang menggabungkan diri dengan dia. Mereka semua terdiri atas orang-orang yang sangat geram kepada orang-orang yang hendak membalas dendam. Kebingungan melanda Abu Sufyan, apa yang harus saya lakukan sekarang ini? Dan orang Arab pasti akan mencemooh apabila sekarang pasukan Quraisy mundur begitu saja. Padahal baru saja mereka merebut kemenangan. Namun apabila mereka memaksakan diri kembali menghadapi kaum muslim, Abu Sufyan yakin mereka tidak akan mampu menghadapi kemarahan musuh. Karena itu ia melakukan sebuah siasat yang licik. Abu Sufyan menitipkan pesan kepada kafilah suku Abdul Qais yang sedang menuju Madinah. Kafilah itu diminta memberitakan bahwa pasukan Quraisy akan menemui pasukan Islam di Hamra al-Asad dan akan menyerang habis-habisan. Mendengar itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya menunggu 3 hari sambil menyalakan api unggun. Namun pada saat yang sama orang-orang Quraisy terus pulang ke Mekah. Licik sekali ya Abu Sufyan. Pasukan Abu Salamah, pasukan muslim kembali ke Madinah. Kewibawaan pihak muslim sedikit terangkat karena ternyata musuh tidak berani kembali untuk menghadapi mereka. Akan tetapi segera tersiar berita bahwa Tulaihah dan Salamah bin Khuwailid sedang menggerakkan Banu Asad untuk menyerang Madinah dan menggempur Rasulullah SAW sampai ke rumahnya sendiri. Selain itu tujuan Bani Azad adalah untuk merampas
ternak kaum muslimin yang digembalakan di ladang-ladang di sekeliling Madinah. Rasulullah SAW segera bertindak. Beliau memanggil Abu Salamah bin Abdul Asad. Beliau yang memerintahkan Abu Salamah membawa 150 pasukan. Rasulullah SAW menyuruh agar pasukan hanya berjalan pada malam hari dan di siang hari harus bersembunyi. Mereka harus menempuh jalan yang tidak biasa dilalui orang. Abu Salamah berangkat dan melaksanakan perintah perang. Rasulullah SAW secermat dan secepat mungkin, ia pun berhasil. Mereka menyergap musuh yang sedang dalam keadaan tidak siap. Pagi buta itu rasa takut menyumbat kerongkongan Bani Asad karena tiba-tiba saja tanpa peringatan pekik tabir membahana dan pasukan muslim menyerang tenda-tenda mereka. Bani Asad berusaha bertahan sekuat tenaga dan selama mungkin, namun gagal. Mereka mundur sambil membawa apapun yang bisa dibawa. Setelah menguasai perkemahan musuh, Abu Salamah mengirim 2 pasukan pengejar. Sementara itu, ia dan pasukan ketiga menjaga perkemahan. Pasukan pengejar kembali dengan membawa harta rampasan. Seperti yang sudah diatur dalam Islam, 1/5 harta rampasan itu diberikan kepada Rasulullah SAW, orang-orang miskin, dan orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Sisanya dibagi kepada anggota pasukan. Setelah itu mereka kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Hanya saja Abu Salamah tidak hidup lebih lama. Sesudah itu luka-lukanya pada perang Uhud kembali ternganga dan ia syahid karenanya. Judi dan minuman keras. Setelah Yahudi Bani Qainuqa diusir, Yahudi Bani Nadir ingin mewarisi pasar Bani Qainuqa. Namun kesempatan itu sudah tertutup oleh pasar kaum muslimin yang berkembang sedemikian besar. Maka dari itu Bani Nadir pun melakukan cara lain untuk meraih kemakmurannya. Mereka membuka rumah-rumah judi. Di tempat itu juga disediakan banyak sekali minuman-minuman keras. Saat itulah Rasulullah SAW belum melarang judi dan khamr. Karena itu banyaklah para lelaki muslim yang datang ke rumah-rumah judi. Mereka banyak menghabiskan uang untuk berjudi, meminum khamr sampai mabuk. Para lelaki muslim mabuk. Para lelaki muslim ini masih terguncang oleh kekalahannya pada perang Uhud dan lepasnya harta rampasan mereka, sehingga mereka yang sudah mereka kumpulkan itu. Jadi dia datang ke tempat judi untuk berjudi, menghabiskan uang dan mabuk sampai mabuk karena Rasulullah belum melarang judi dan khamr. Demikianlah pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil ibrahnya, dipetik bahwa kesabaran, keberanian, kejujuran, keimanan, dan ketakwaan akan menjadi kemenangan dalam perang. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.